Hai, Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat belajar kan? Jangan sampai malas belajar ya. Ayo kita mulai belajar lagi. Tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 2, Aku Anak Mandiri, pada pembelajaran yang kelima. Kali ini kita akan belajar tentang tanda kecakapan khusus pada pramuka, bangun datar, serta sikap pengamalan sila Pancasila. Nah, sebelum belajar dimulai, siapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Dan awali dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian peroleh nanti dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari belajar dengan penuh semangat. Nah, sebelum belajar, coba Bu Evi tanya terlebih dahulu pada kalian ya. Apa saja kegiatan yang sudah dapat kalian lakukan secara mandiri? Coba diskusikan bersama teman-temanmu tentang pentingnya berlatih mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Hal ini untuk memperkuat penanaman karakter mandiri pada diri kalian. Bagaimana ya pelaksanaan sikap mandiri dalam diri kalian? Yuk, simak pengalaman teman-temanmu berikut ini. Berlatih mandiri. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Nah, bagaimana dengan bacaan yang baru saja kalian simak? Apakah kalian sudah memiliki gambaran bagaimana menjadi anak mandiri? Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini. Siti dan Lani rajin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian pramuka Siti dan Lani. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani anggota pramuka yang mandiri. Coba perhatikan pakaian pramuka Siti dan Lani. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Siti dan Lani? Jika kita perhatikan gambar Siti, maka tanda pengenal yang digunakan Siti antara lain tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus, tanda barung, papan nama, dan tanda jabatan. Sedangkan tanda yang dikenakan Lani antara lain adalah tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus, dan tanda barung. Nah, dapatkah kalian menemukan persamaan dan perbedaannya? Coba tuliskan persamaan dan perbedaannya pada tabel berikut ini. Jika kita perhatikan dengan seksama, persamaan tanda yang digunakan Siti dan Lani antara lain tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus, dan tanda barung. Dan perbedaannya terletak pada Lani tidak mempunyai papan nama dan tanda jabatan, serta tanda lokasi dan lencana wilayah keduanya berbeda.
Siti memiliki tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Mari mengenal sifat persegi panjang melalui kegiatan berikut ini. Perhatikan 3 gambar persegi panjang berikut ini. Ketiganya memiliki sisi-sisi yang ukurannya berbeda. Yuk ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat dari bangun persegi panjang. Siapkan tali untuk mengukur panjang sisi persegi panjang. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Simak persegi panjang yang pertama berikut ini. Ukur sisi AB, CD, AD, dan BC menggunakan tali, lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Amati potongan talinya ya. Apa yang kalian temukan? Ternyata panjang sisi AB sama dengan CD dan panjang sisi AD sama dengan BC. Nah, sekarang ukurlah semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Ternyata besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Lakukan kegiatan yang sama untuk persegi panjang yang kedua dan ketiga. Ukur sisi AB, CD, AD, dan BC menggunakan tali, lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Ternyata panjang sisi AB sama dengan CD dan panjang sisi AD sama dengan BC. Nah, sekarang coba ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Ternyata besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Nah, sekarang untuk persegi panjang yang ketiga. Ukur sisi AB, CD, AD, dan BC menggunakan tali, lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Ternyata panjang sisi AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Ternyata besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Nah, sekarang coba jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang kalian lakukan. Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi panjang. Apakah persegi panjang merupakan bangun segi 4? Ya, benar. Persegi panjang merupakan bangun segi 4. Bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Ternyata sisi-sisi yang saling berhadapan memiliki panjang sisi yang sama. Bagaimana ukuran besar sudutnya? Ternyata bangun persegi panjang memiliki besar sudut yang sama. Nah, sekarang cobalah membuat simpulan sifat persegi panjang dari kegiatan tersebut. Simpulan yang dapat kita ambil adalah persegi panjang merupakan bangun segi 4 yang memiliki ukuran sisi yang berbeda dan ukuran sudut sama besar. Sisi-sisi yang saling berhadapan memiliki panjang yang sama. Kegiatan menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok. Bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda perlu kerjasama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai. Bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila.
Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Coba simak bacaan berikut tentang pengamalan sila Pancasila. Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, sekarang coba warnailah bagian perisai lambang negara berikut ini di buku gambarmu ya. Warnailah sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian, isilah tabel berikut dengan benar. Dari sikap atau perilaku yang tertulis di tabel, coba tentukan lambang dan bunyi dari sila Pancasila. Sebagai contoh, beribadah. Lambangnya bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Memberi bantuan kepada orang yang kesulitan, lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Memberi kesempatan semua anggota tampil, lambangnya adalah rantai. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mendamaikan teman yang sedang berselisih, lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Membersihkan kelas bersama-sama, lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Apakah kamu pernah melakukan salah satu sikap yang mencerminkan pengamalan dari sila Pancasila? Coba tuliskan pengalamanmu ya. Tuliskan pula sila Pancasila yang sesuai dengan pengalamanmu. Coba perhatikan contoh dari Bu Evi. Misalnya, rajin beribadah sesuai dengan sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Aku membagikan oleh-oleh kepada teman-teman dengan adil sesuai dengan sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerja kelompok sesuai dengan sila Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menghargai perbedaan agama sesuai dengan sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana dengan kalian? Coba tuliskan pengalaman-pengalamanmu yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila di buku tugasmu ya. Demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya dan jaga kesehatan dengan selalu menerapkan 5M protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.